Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia Putri dengan NIM 22.01.55.0027 dari Prodi Sistem Informasi kelas DLC. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Web Service tentang pendataan perpustakaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan desain basis data. Struktur database sistem manajemen perpustakaan atau library management system berdasarkan diagram entity relationship diagram ERD yang sudah saya unggah. Struktur ini dirancang menggunakan model database relasional atau RDMBMS yang terdiri dari 3 modul utama. Yang pertama, manajemen pengguna, yang kedua, manajemen katalog buku, dan transaksi peminjaman. Di sini saya akan menjelaskan detail perbagian. Yang pertama, manajemen pengguna atau user management. Untuk relasinya terhubung ke tabel rules melalui role ID, berarti satu role bisa memiliki banyak user atau bisa disebut one to many. Kemudian untuk manajemen katalog buku atau book katalog, untuk relasinya terhubung ke penerbit atau bisa disebut one to many. Untuk transaksi peminjaman atau loan transaction, relasinya terhubung ke user, siapa yang meminjam. Kemudian saya menjelaskan tentang aplikasinya. Di sini ada daftar buku yang tersedia. Pada bagian atas menampilkan data buku yang diambil dari database, tabel buku, penulis, dan kategori. Informasi buku menampilkan judul Bumi Laskar Pelangi, penulis Terelie Andrea Hirata, kategori fiksi, dan stok ketersediaan 10, 5, dan 3. Kemudian fitur pilih checkbook. Di sebelah kanan setiap buku terdapat kotak centang checkbook berfungsi memungkinkan pengguna user untuk memilih lebih dari satu buku sekaligus. Koneksi database-nya, fitur ini adalah implementasi nyata dari tabel detail peminjaman ketika Anda mencentang 2 buku. Maka nanti di database akan tercipta satu ID peminjaman dengan 2 baris data di tabel detail peminjaman. Kemudian untuk form peminjaman, pada bagian bawah ada formulir sederhana untuk memproses transaksi. Pada input ID user, ada kolom input yang saat ini terisi angka 1, koneksi database angka 1 ini merujuk pada ID di tabel users. Sistem akan mencatat bahwa user dengan ID 1 yang melakukan peminjaman ini. Tombol pinjam buku terpilih tersebut, tombol biru, adalah pemicu trigger aksi. Kemudian dokumentasi API mengambil data buku. Bagian ini adalah fungsi untuk menampilkan daftar katalog buku di halaman utama. Analis code-nya seperti contoh di sini sangat efisien, hanya mengambil data buku, fungsi menyuruh sistem untuk sekaligus mengambil data kategori dan penulis yang terhubung. Mencegah untuk masalah loading lambat saat menampilkan banyak buku. Fungsi di aplikasi code ini yang membuat tampilan daftar buku tersedia muncul lengkap dengan nama penulisnya, contoh Terelie, dan label kategori fiksi, bukan hanya judul buku saja. Dokumentasi API pada pengambilan data penulis. Bagian ini khusus untuk mengambil daftar semua penulis yang terdaftar di database. Untuk analis code-nya, penulis all
perintah standar untuk mengambil seluruh baris data dari tabel penulis. Fungsi di aplikasinya, data ini biasanya digunakan untuk drop-down, filter, pencarian, atau saat admin ingin menambahkan buku baru, agar admin tinggal memilih nama penulis yang sudah ada, tidak perlu ketik ulang. Kemudian, dokumentasi API mengambil data kategori buku. Sama seperti nomor 2 sebelumnya, nama ini untuk data kategori. Analis code-nya mengambil seluruh data dari tabel kategori. Fungsi di aplikasinya digunakan untuk menampilkan label kategori seperti label biru bertulisan fiksi di tampilan buku, atau untuk filter pencarian buku berdasarkan genrenya. Dokumentasi API peminjaman pada transaksi seperti ini penjabaran dokumentasinya. Untuk penjelasannya, bagian paling krusial atau kompleks karena menangani logika bisnis peminjaman, analisis code, validasi sistem memastikan user ID benar-benar ada, dan buku IDS, buku yang dipilih valid, database transaction, fitur keamanan data jika ada satu langkah error di tengah jalan. Semua proses dibatalkan, rollback, data tidak akan rusak atau setengah-setengah. Logika tanggal sekarang mengambil tanggal hari ini. Untuk tanggal jatuh tempo otomatis menghitung 7 hari ke depan sebagai batas pengambilan. Penyimpanan create menambahkan yang pertama, menyimpan data ke tabel peminjaman siapa yang meminjam dan kapan. Kedua, melakukan looping untuk menyimpan setiap buku yang dipilih ke tabel detail peminjaman. Fungsi pada aplikasi, code inilah yang bekerja saat Anda menekan tombol biru pinjam buku terpilih. Untuk dokumentasi API peminjaman struk, berfungsi untuk menampilkan laporan atau struk digital setelah peminjaman berhasil. Analis code-nya pada code peminjaman menggunakan teknik nested eager loading relasi bertingkat. Artinya, carikan data peminjaman, sekalian ambil data detailnya, dari detail ambil data buku, dan dari buku ambil data penulisnya. Fungsi pada aplikasi, code ini menghasilkan tampilan kotak hijau peminjaman berhasil di bawah tombol. Ia menampilkan ID transaksi, tanggal jatuh tempo, dan daftar judul buku yang baru saja dipinjam. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.